Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap orang tua kita dulu mendidik kita, menyekolahkan kita, bahkan sejak kecil. Kita diharapkan sekali orang tua kita agar menjadi orang baik. Bahkan kita nggak mau makan pun dijejelin tuh, disuapin makan lagi, suruh makan terus. Disekolahkan SD SMP terus perguruan tinggi, supaya jadi orang baik, supaya kita jadi bahagia. Orang tua kita gitu, Pak. Kita pun sama anak sama kan, dengan cucu sama. Kenapa? Karena kita ingin mereka bahagia di dunia. Semua begitu. Jangankan orang-orang yang berpendidikan, Pak. Orang-orang yang tidak berpendidikan pun, mereka menginginkan bahagia di dunia. Bahkan para penjahat pun, sampai rela dia itu, Pak, melakukan perbuatan jahat itu agar dia bisa hidup bahagia. Ada yang mencuri, merampok, membegal tuh untuk memberikan nafkah pada anak istrinya sebagai bentuk tanggung jawab dia, Pak. Karena dia ingin bahagia. Lah Islam, Pak, melalui Rasulullah SAW juga sama. Rasul Allah itu menghendaki kita jadi orang baik. Makanya Nabi diutus pada umat manusia itu agar kita jadi baik, agar kita bahagia. Diutus para nabi, diberikan kitab, tuntunan tuh agar kita bahagia. Artinya Pak, semua orang-orang baik itu pengen bahagia, Pak. Islam mengajarkan cara untuk meraih kebahagiaan itu di dunia atau di akhirat dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi kalau kita pengen bahagia, jalani akhlak yang mulia. Semakin tinggi kemuliaan akhlak seseorang, maka semakin bahagia dia di dunia, apalagi di akhirat. Sehingga Nabi itu diutus itu semata-mata untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka memperbaiki akhlak. Karena setan kan menggiring kita kepada perbuatan jahat. Maka Rasul diutus dengan membawa kitab itu supaya menghindari kejahatan syaitanir rajim. Dengan berbagai bentuk kejahatan itu. Kadang-kadang kita pun samar menyaksikan kejahatan itu, ini kayaknya kayak kebaikan, tapi ternyata kesesatan. Kayaknya baik dia ucapannya bagus, tapi mengandung kesesatan karena tidak dilandasi dengan akhlakul karimah. Kata Abdullah Ja'far Siddiq, dia cicitnya Nabi Muhammad SAW. Dia berkata, Inna Allah ya'muru Nabi sallallahu alaihi wasallam limakarimil akhlaq wa laysa ayatun fil Qur'an ayyajma'a makarimal akhlaq illa min hadhil ayah. Kata Abdullah bin Ja'far Siddiq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad itu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan tidak ada yang aku perhatikan dalam Quran itu satu ayat yang menggabungkan tentang akhlakul karimah yang paling lengkap kecuali ayat ini, yaitu surat Al-A'raf ayat 199. Nanti Bapak di rumah buka. Kata Abdul Ja'far Siddiq, di Quran itu saya gak pernah temukan ayat Quran yang
bagus dari sisi untuk menggabungkan akhlak itu kecuali ayat ini. Ya. Bunyi begini pendeknya. Khuzil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Ya. Itu. Ayat yang paling lengkap kata Abdul bin Ja'far Shiddiq. Artinya begini, jadilah engkau pemaaf, khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Wa'mur bil urf, dan ajaklah orang-orang itu pada kebaikan. Wa'rid anil jahilin, dan berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil. Jahil itu bukan hanya bodoh, tapi dia tidak baiklah, ya. Berpaling dari mereka. Saya tidak akan bahas semua. Kata Allah Subhanahu wa taala, khuzil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Ya. Memaafkan ini susah memang, Pak. Di sana itu afwa itu bukan hanya pemaaf, tapi bisa memahami, mengerti tentang keadaan orang lain. Ya. Kita, Pak, kata Abdullah bin Umar, ya, dalam hadis yang agak panjang tuh, kata beliau, al-mu'minuna yuhallitun nasa, ya, wa yasbiru min adhihim. Orang beriman itu, ya, yang senantiasa bergaul dengan banyak orang dan bersabar tentang kekurangan orang lain, itu lebih baik afdalu minal mu'minina lam yukhalitun nasa wa lam yasbir min adza'i. Lebih baik daripada orang, ya, yang beriman tapi dia tidak bergaul, berinteraksi dengan orang lain dan tidak bersabar dengan kekurangan orang lain. Jadi kalau kita berinteraksi itu, Pak, ya, dan kita bersabar, itu lebih baik daripada kita tidak bergaul, bermasyarakat. Dalam bahasa kampung, bermasyarakat itu, bergaul itu lebih baik daripada tidak bermasyarakat. Soliter, menyendiri, ya, itu tidak baik, kata Rasulullah SAW. Kembali, jadi kita disuruh bergaul, Pak, dengan istri, dengan anak, dengan kakak adik, dengan tetangga. Itu adalah cara Islam di dalam menyalurkan agama. Jadilah engkau pemaaf, memahami keadaan orang lain, Pak. Kita kadang-kadang bergaul, Pak, bermasyarakat dengan siapa aja tuh, ya. Mereka itu memiliki sifat yang tidak seperti kita harapkan. Kan kita ini pengennya semua orang itu, ya, seperti apa yang kita inginkan, baik ucapannya, perbuatannya, pandangannya, pengennya seperti yang kita pikirkan, ya, yang bagus-bagus. Kita harus sadar, kita ini bukan tinggal di surga, Pak. Kita masih tinggal di dunia. Jadi tidak ada orang itu, ya, perbuatannya sama seperti yang kita inginkan. Kita harus menyadari bahwa diri kita punya kekurangan. Sama orang lain juga punya kekurangan, ya, sama seperti kita. Sehingga kalau kita mengharapkan mereka seperti yang kita inginkan, jangan seperti itu. Terimalah apa adanya yang mereka bisa berikan kepada kita. Ucapannya, sikapnya, perilakunya. Dan apabila ada sesuatu perkara yang tidak kita senangi, ya, maka kita harus bersabar. Apa? Tepos seliro, toleransi, ya, dengan keadaan orang lain. Dulu dia ini orangnya baik dia sama saya, ya, sering bantu saya, sering nolong saya, ya, sering bareng-bareng dengan saya. Kok sekarang enggak seperti dulu lagi? Ya begitu memang pergaulan, ya. Tidak seperti yang dulu kita terima, ternyata sekarang kok beda dia.
Lah, karena seperti itu kita harus bisa menerima uzur orang lain. Uzur itu kekurangan, keterbatasan. Kita harus terima. Mungkin ada kesulitan, ada kesusahan, ada persoalan rumah tangga yang sikapnya berubah dengan kita. Kita harus bisa memaafkan uzur mereka. Pertama, menerima uzur mereka. Yang kedua, memaafkan kekurangan mereka. Yang ketiga, membuat urusan dengannya menjadi mudah. Jangan persulit, mudahkan. Dalam hadis Ibnu Tirmizi, Pak, Rasul ini disebut sebagai ucapannya hadis-hadis itu Jawaimul Kalam. Jawaimul Kalam itu jadi ucapan Nabi itu semuanya singkat, padat, jelas. Ya. Seorang ulama terkenal, Imam An-Nawawi, mengumpulkan seluruh ucapan-ucapan Nabi itu, hadis Nabi itu yang Jawaimul Kalam itu dalam kitab Al-Arba'in tuh, yang suka dibacakan oleh saudara kita Haji Sujana tuh. Itu kumpulan hadis-hadis yang simpel, singkat, ya, padat. Nah, itu Jawaimul Kalam namanya. Saya ucapkan satu hadis. Kata Rasulullah, ala ukhbirukum yahrumu ala nar, ya, atau ala ukhbirukum man yahrumu ala nar au tahrumu alaihi nar. Wahai para sahabat, maukah kalian aku beritahukan tentang orang yang diharamkan masuk neraka? Orang yang diharamkan masuk neraka, Pak, dan neraka mengharamkan dia. Coba tuh, Pak, double. Orang ini diharamkan masuk neraka, dan neraka pun mengharamkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Kata neraka begitu, Pak. Lalu sahabat tanya, mau ya Rasulullah, apa caranya? Rasul jawab singkat, ala kulli hayyinin, ya, kemudian layinin, qaribin, sahlin, ya, akan di sahih. 4 kata Rasul, 4 cara kalau kita pengen diharamkan masuk surga, masuk neraka, dan neraka mengharamkan dia. Pertama, hayyinin. Hayyin ini supel ya, orangnya mudah, nggak ribet ya, cara bergaulnya mudah aja, nggak neko-neko, ya sudahlah, cincai gitu ya. Lu dibilang ini kok susah banget ngomong dengan dia enggak. Pokoknya sekalipun temen yang ngomongnya kadang-kadang melambung tinggi-tinggi itu, diterima dengan baik. Bagus, dia puji ucapannya. Sekalipun kadang-kadang ngomongannya itu ketinggian, melambung ya, cerita tentang macam-macam lah, yang nggak kejangkau dengan ilmu kita, tapi kita terima, nggak apa-apa. Atau sebaliknya, orang ini kelihatannya itu agak sedikit sinis kepada kelompok yang lain, nggak apa-apa, kita terima. Bahkan orang ini kelihatannya kok narsis banget. Narsis tuh? Narsis itu agak kasar gitu ya, tapi nggak apa-apa. Orang ini memiliki sifat hayyinin, ya. Lah kita kalau pengen tidak masuk neraka dan neraka mengharamkan kita harus punya sikap hayyinin. Termasuk diantaranya tadi menerima teman itu apa adanya, ucapannya, perilakunya, ya sudah. Ya. Contoh misalnya ada pengemis atau tukang ngemen ke rumah kita tuh ya, kita nggak punya uang, receh maksudnya gitu. Kasih yang besar sayang, ya. Ada 100.000, mungkin kita belum level, Pak. Ya, mohon maaf, saya belum level ngasih uang pengemis 100.000. Atau 50.000, atau 20.000, 10.000, ya. Masih berat, ya. Yang receh 5.000, 2.000 nggak ada, ya gitu ya. Udah, aduh, dia mohon maaf, bilang aja. Ya. Bahkan kata para ulama, kita harus bersyukur dengan orang pengemis yang datang ke rumah kita, atau pengamen yang datang ke tempat kita. Bahkan dia mengajarkan kepada kita
nih pada saya diajarkan, kalau ada mereka dan kamu tidak sanggup memberikan kemudahan kepada dia, membantu dia, menolong dia, ucapkan terima kasih ya dek. Terima kasih apa? Karena engkau telah berbaik sangka kepada diriku, karena engkau telah menganggap diriku punya uang. Tahu nggak Pak ya? Pengamen datang ke tempat kita, pengemis datang ke tempat kita itu karena dia anggap kita itu punya orang mampu, orang yang punya uang, sehingga dia datang. Demi Allah, kalau pengamen itu tahu kita tidak punya uang, dia nggak akan datang Pak. Pengemis pun begitu. Kalau dia tahu kita orang kere, dia tidak akan datang. Tapi dia datang kepada kita, minta kepada kita karena dia menganggap kita mampu. Dan itu kata guru saya, hendaknya berbaik sangka kepada mereka. Bukan hanya pengamen-pengemis, teman kamu, ya, datang ke tempat kamu, pinjam uang. Ustadz, ada ini uang dingin nggak? Saya mau pinjam uang nih. Berapa? Ya berapa ratus ribu boleh lah. Kita nggak punya, ya nggak punya, nggak sanggup memberikan pinjaman kepada dia atau bantuan kepada dia, nggak sanggup. Bilang saja, mohon maaf Pak ya, saya nggak sanggup memberikan pinjaman kepada Anda. Tapi saya berterima kasih kepada Bapak karena Bapak telah berbaik sangka kepada saya, husnuzon kepada saya, bahwa saya punya uang. Oh, kan gitu ya? Kan yang nggak mungkin datang ke tempat kita ujuk-ujuk datang pinjam Pak, nggak. Mas, mesti dia berbaik sangka, husnuzon kepada kita dianggap punya uang, ya, makanya pinjam. Kalau kita nggak punya uang, dia nggak akan datang pinjam. Itu caranya, itu yang maksudkan hayyinin Pak. Hayyinin itu mudah, mempermudah. Yang kedua layinin, itu yang cepat. Dan itu lembut Pak. Ucapan lembut nih nggak kasar Pak. Ya, jangan kasar. Ya. Fir'aun itu kurang gimana kasar apa jahatnya. Tapi Allah tidak siksa dia langsung di dunia, tidak. Allah kirim utus Nabi Musa dan Nabi Harun. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Ya Musa, Harun, berangkat kamu kepada Nabi Musa itu, kepada Fir'aun, ceramai dia. Dakwai dia. Dengan apa? Wa qula qaulan layyinan. Layinan, kaulan layinan. Fir'aun Pak disuruh Nabi Musa dakwah kepada dia, ucapan kaulan layinan, ucapan yang lemah lembut. Nah, Rasul tadi ajar kepada kita layinin, lemah lembut. Kalau kita ngomong tuh ya, nggak harus pencak-pencak ya. Sekalipun kita berhadapan orang yang membenci kita, nggak harus pencak-pencak. Santai aja bro, kan itu ya, santai aja. Ya. Kita jawab yang ringan-ringan, itu nggak perlu teriak-teriak, ya, nggak perlu mencak-mencak, nggak perlu narsis, ya. Yang ketiga, qaribin, ramah. Sikap ramah ini penting Pak. Bukankah orang Timur itu terkenal dengan keramahannya? Kalau Bapak pernah ke negeri-negeri lain Pak ya, benar Pak. Saya bangga sebagai anak bangsa Nusantara ini. Karena mayoritas di negeri kita ini orangnya ramah. Bapak pernah ke Arab, ya, atau pernah ke Cina sana, tetangga sebelah aja lah, jauh keramahannya dengan bangsa kita Indonesia Pak. Indonesia terkenal keramahannya. Qaribin. Ini yang Rasul ajarkan. Dan yang ketiga sahlin. Apa sahlin itu? Apa? Supel, ya, simpel kan supel. Kalau tadi supel ya, kalau hayyin itu supel. Kalau sahlin simpel, sederhana aja, ya. Orangnya sederhana, nggak rumit, ya mudah aja. Waduh sorry bro, nggak bisa datang nih acara besok, ada acara pengajian, nggak bisa hadir di tempat kamu, ya simpel, ya simpel, sederhana aja. Lah itu semua Pak, 4 tadi itu Rasul bilang. Kalau pengen tidak masuk neraka dan neraka mengharamkan kamu, 4. Pertama, hayyinin, ya, mudah orangnya. Yang kedua, layinin, lembut, ya. Yang ketiga, qaribin, ramah. Yang keempat, sahlin, simpel, sederhana. Mudah-mudahan ini
menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita dalam bergaul, bermasyarakat, berinteraksi dengan masyarakat itu tidak jumawa. Apa jumawa itu? Angkuh, sombong, ya. Jumawa itu kadang-kadang ada ujub, ada riya, itu dijauhkan semua. Sehingga kita dipastikan neraka mengharamkan kita untuk memasukinya. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.